warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat untuk kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat jasmani, nikmat rohani, zahir batin kita bersama. Sehingga pada malam ini yang penuh diberkahi dan dihujani rahmat oleh Allah, tidak ada satupun yang keluar dari majelis ini kecuali sudah ada ampunan dari Allah. Sudah ada cahaya dalam hati mereka dari Allah, dan dapat nadrahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat jamaah Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kehidupan kita ini banyak orang tidak mengerti tentang ucapannya. Banyak orang yang tidak pernah merem daripada pembicaraannya, sehingga dalam ucapannya itu banyakkan salah daripada bagusnya. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fayukrim daifahu aw fayaqala khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik-baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Karena ada dua faktor di dalamnya, sehingga para ulama menafsirkan seluruh dalam ucapan orang-orang alim, orang-orang saleh, bahwa diam itu bagaikan emas. Diam itu bagaikan orang yang mendapatkan naungan. Diam itu akan membawa dia ke dalam surga. Dan diam itu akan dicintai oleh kekasihnya Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Kalau orang banyak bicara pasti banyak salah. Dan diam akhirnya kalamnya adalah penyesalan baginya. Paling kecilnya dalam siksaan adalah penyesalan untuk hamba di dalam ucapannya. Tapi paling bagusnya di hadapan Allah, yang itu ringan di hadapan Allah tapi istimewa di hadapan Allah, orang yang banyak diam daripada banyak bicara. Betul? Betul. Karena orang yang bicara itu dapat membuat menyakiti hati seseorang. Orang yang banyak bicara itu dapat menyinggung perasaan seseorang, apalagi kalau ketemu sesama sahabatnya. Ini kebanyakan orang-orang tampak direm dari ucapannya. Gak pernah ada itu akal-akal yang membuat dirinya untuk lurus dalam ucapan, sehingga ada ucapan gosip, ada ucapan gibah, ada ucapan adu domba atau apa yang lain yang membuat hati orang sakit. Kenapa demikian? Karena mereka tidak ngerti dalam ucapan. Karena ulama mengatakan jagalah kebaikan ucapanmu, sehingga dalam ucapan itu selamat untuk kalian di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kalau orang sudah ada menyakitin hati seseorang, menyakiti orang beriman, berarti sama saja menghancurkan Ka'bah Allah. Jangankan hancurkan Ka'bah Allah, niatnya yang tidak bagus itu dapat merusak hatinya, sehingga dari amal-amal ibadah ataupun obatan cahaya dalam hatinya tidak dapat dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan cacian-cacian yang tidak disenangi oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Imam Baihaqi mewasiatkan kepada anaknya, apabila engkau dapatkan seseorang yang mana dalam ucapannya itu sombong, bangga,
atas kehebatannya, maka ketahuilah orang itu tidak ada manfaat di hadapan Allah. Orang itu tidak ada istimewa di hadapan Allah. Tetapi berbanyaklah wahai anakku, berdiam diri. Lebih baik kau berdiam daripada banyak bicara. Boleh kau banyak bicara, asalkan di dalamnya zikrullah. 15 kali yang ucapan, 15 menit di dalam pembicaraanmu, kalau kita gunakan untuk zikir kepada Allah, itu jauh lebih bagus, bermanfaat di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Kenapa? Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah wa Mudahara wal Mu'awara wa Mu'azara liragibina minal mu'minina fi suluki tariqal akhirah. Di dalam kitab beliau berkata, wa min sunnatil lubsal amama wa laysa min sunnatin tawsiyah wa alayka la tantiku illa bi khair. Hendaklah di antara kalian tidak berucap kecuali yang baik saja. Makanya orang-orang soleh ini, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang takut kepada Allah, dia jaga daripada ucapannya, karena dalam ucapan itu dapat membawa dia ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dalam peribahasa, lisan itu, lidah itu bagaikan pedang, lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang satu kali tepas, tapi kalau lidah sampai ke jantungmu dipedas, sampai ke jantung, sakit hati, kasar banget bahasamu, kurang ajar banget ucapanmu. Kenapa kau buat aku sakit hati, aku tidak terima? Kenapa? Dalam ucapan itu menyinggung perasaan seseorang beriman kepada Allah, perasaan orang muslim. Berapa banyak orang yang nyakiti hati orang muslim sekarang ini. Bahkan mereka tidak mau belajar tentang ilmu, tentang hukum, tentang adab. Dalam ucapan sudah diajarkan orang-orang soleh di dalamnya, tetapi kita tidak pernah mengikuti. Ucapannya kotor. Nah, bahasanya kok kotor. Apalagi orang lorong, tidak usah ditanya. Anak lorong, lorong sini, apanya lorong? Ada lorong, sudah bahasanya bahasa kotor, bahasa katanya gaul. Apa gaul? Merusak. Bahasanya kagak enak didengar. Sampai bicara sama orang tuanya saja kasar banget. Bicara sama orang tua seperti bicara sama teman. Ini harus diukir, dijaga lisan. Jangan dalam ucapan itu dapat menyakiti saudara kita yang muslim, apalagi orang tua. Dia lebih keras suaranya daripada orang tua. Ini zaman sekarang, anak-anak sekarang ini udah lewatan. Jadi saya dengar orang tuanya baru bicara, dia sudah suaranya lebih besar daripada orang. Nah, ini dia tidak ada adab, nggak pernah bicara yang baik-baik. Karena apa? Pergaulan yang tidak baik. Sehingga Habib Abdullah mengatakan, sudah dikasap oleh Habib Abdullah, la tantiku illa bi khair, jangan diucapkan kecuali yang baik saja. Untuk apa kita hadiri majelis setiap hari? Untuk apa kita duduk di majelis ilmunya Rasulullah SAW? Biar kita punya akhlak berubah, biar kita punya akhlak menjadi baik. Dalam ucapan kita dulu kasar menjadi baik. Adab dalam ucapannya sesama teman. Oh, kata Nabi nggak boleh begini. Jangan bicara kecuali yang baik. Kemudian dilanjut oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa kullu kalam la yahilun nutuk bi yahrumu alaika istima' alaih. Setiap semua pembicaraan yang tidak baik, maka haram untukmu yang dalam ucapan itu. Kalau haram berarti auzubillah. Bagaimana mau jadi kekasih Allah? Bagaimana hati itu mau bersih kalau ucapannya kotor? Kalau ini bersih berarti hatinya, mulutnya bersih. Makanya iza salaat salat jasadi kullah, wa iza fasadat jasadi kullah. Apabila hati ini bersih, seluruh anggota bersih. Makanya ucapannya bersih, ucapannya adab. Dipanggil, ya Abdullah, labbaik, langsung naik. Ya Abdullah, langsung gini, langsung taat. Ini tidak, 1000 kali dipanggil. Ya Ahmad, ya Ahmad. Ya Ali, ya Ali, tidak balik-balik. Ini 1000 kali dipanggil, sampai manggil abahnya.
ayahnya, orang tuanya yang telah membesarkan kau dari kecil sampai besar, dipanggil 1 kali, 2 kali dipanggil, maka jadi hukumnya menjadi dosa besar. Jangankan di dalam sholat kalian saja, ketika sholatmu takbir sholat sunnah bukan wajib, Allahu Akbar dipanggil sama orang tuamu, maka batalkan sholatmu. Sholat sunnah bukan wajib, batalkan sholatmu untuk memenuhi panggilan orang tua. Kalau memang nggak mau dipanggil, besarkan suaramu, Allahu Akbar, oh berarti lagi sholat. Kalau tidak didengar, berhentikan sholatmu, tunaikan panggilan orang tuamu. Apalagi tidak sholat, panggil cepat, hati-hati. Lalu diteruskan oleh Habib Allah bin Al Iza takallama farattil kalama wa tartiba. Apabila kau bicara kepada seseorang, tertibkan, aturkan ucapanmu, jangan sampai itu tersinggung. Habib Allah sendiri yang ngajarin kita tasawuf. Ini ilmu tasawuf, bukan ilmu syariat. Ini dalam kitab ini Muawanatul Muhadharah, ini tasawuf, diajarkan kita beradab, dan di dalamnya juga penuh dengan syariat. Wasga ila hadisi min hadisi la tanqata'na ala ahad kalam, dan tempatkanlah suatu tempatan dalam ucapan sehingga tidak terpotong daripada ucapan tersebut yang dapat menyinggung perasaan seseorang. Alladzi yaqtulullah bil kaghibah, seperti apa? Orang yang gosip. Bu, ibu, seperti gosip. Lebih baik zikir, lebih baik duduk berjamaah bersama-sama, walaupun di rumah, di tetangga, bicara yang lain. Kalau ada yang bicara yang jelek, tegur teman kita, lu tak takut dosa? Untuk apa kita urusin orang sedangkan kita punya sifat jelek? Nggak usah, lebih baik kita urus diri kita sendiri, selamatkan. Kita punya diri, baru selamatkan keluarga kita dan selamatkan tetangga kita dan sahabat kita. Untuk apa? Bersamaan, bergotong royong di dalam bersaudara, dalam berkeimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.